Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, bitch go oh, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sebelum 17 Agustus 1945, sejumlah pemimpin Indonesia telah berkumpul untuk menyusun bentuk negara. Dasar negara dari isi-isi Undang-Undang Dasar. Setelah proklamasi dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadinya kekosongan kepemimpinan. Maka dari itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, melakukan sidang dan menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang ke-1, bentuk negara kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik. 3, sistem pemerintahan presidensial. 4, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 5, konstitusi UUD 1945 namun belum dilaksanakan secara murni dan konsekuensi. Hal ini dikarenakan Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. 6. Pembagian wilayah ini dibagi menjadi 8 provinsi Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara, Borneo, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dan yang ketujuh, yang terakhir, lembaga yang terbentuk hanya presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur. Pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah KNIP dan PPKI. Dibubarkan. Salah satu ketetapan mengenai dibentuknya KNIP adalah pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, bersatu kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah Kabinet pertama Republik Indonesia yang mengangkat 17 menteri, juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu keluarlah maklumat pemerintahan, yaitu poin pertama, maklumat 5 Oktober 1945. Pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan TKR atau kita bisa sebut dengan Tentara Keamanan Rakyat. TKR ini terdiri dari beberapa divisi, diantaranya TKR Darat, TKR Laut, dan TKR Jawatan Penerbangan. TKR bertujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia. Poin kedua, maklumat 3 November 1945. Pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat ini memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Poin ketiga atau kita bisa sebut dengan poin terakhir, yaitu maklumat 14 November 1945. Pada masa awal kemerdekaan ini, Indonesia masih berjuang melawan Belanda. Akibatnya, masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4, aturan peralihan yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Penyelenggaraan negara pada awal kemerdekaan dilakukan oleh Presiden dengan dibantu Wakil Presiden dan Menteri-Menteri. Namun pada tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden, yaitu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri.
Pengalihan tanggung jawab pemerintahan itu menunjukkan adanya pergantian sistem pemerintahan. Adanya maklumat ini membuat presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala negara. Jabatan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri yang bersama para menteri mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan kepada parlemen. Pada awal proklamasi kemerdekaan dibentuk kabinet pertama dengan sistem presidensial yang hanya bersifat formal saja. Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah, tanggal 14 November 1945 terjadi pergantian sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Pada masa ini sempat terbentuk sejumlah kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Kabinet-kabinet pada masa revolusi kemerdekaan. Yang pertama ada kabinet presidensial. Awal masa kerja kabinet ini yaitu pada tanggal 2 September tahun 1945. Akhir masa kerja kabinet ini yaitu pada tanggal 14 November 1945. Pemimpin kabinet ini Soekarno dengan jabatan presiden. Yang kedua, Kabinet Syahrir I. Awal masa kerja kabinet ini yaitu pada tanggal 14 bulan November tahun 1945. Akhir masa kerja kabinet ini yaitu pada tanggal 12 Maret tahun 1946. Pemimpin dari kabinet ini Bapak Sultan Syahrir dengan jabatan Perdana Menteri. Yang ketiga ada Kabinet Syahrir II. Awal masa kerja kabinet ini yaitu pada tanggal 12 Maret tahun 1946. Akhir masa kerja dari kabinet ini yaitu pada tanggal 2 Oktober tahun 1946. Pemimpin dari kabinet ini Bapak Sultan Syahrir dengan jabatan Perdana Menteri. Yang keempat ada Kabinet Syahrir III. Awal masa kerja kabinet ini yaitu pada tanggal 2 Oktober tahun 1946. Akhir masa kerja dari kabinet ini yaitu pada tanggal 3 bulan 7 tahun 1947. Pemimpin dari kabinet ini yaitu Bapak Sultan Syahrir dengan jabatan Perdana Menteri. Yang kelima ada Kabinet Amir Syarifuddin I. Awal masa kerja kabinet ini yaitu pada tanggal 3 bulan 7 tahun 1947. Akhir masa kerja dari kabinet ini yaitu tanggal 11 bulan November tahun 1947. Pemimpin dari kabinet ini yaitu Amir Syarifuddin dengan jabatan Perdana Menteri. Yang keenam ada Amir Syarifuddin II. Awal masa kerja kabinet ini yaitu pada tanggal 11 bulan November tahun 1947. Akhir masa kerja kabinet ini yaitu pada tanggal 29 Januari tahun 1948. Pemimpin dari kabinet ini yaitu Amir Syarifuddin dengan jabatan Perdana Menteri. Yang ketujuh ada Kabinet Hatta I. Awal masa kerja kabinet ini yaitu pada tanggal 29 Januari tahun 1948. Akhir masa kerja dari kabinet ini yaitu pada tanggal 4 Agustus tahun 1949. Pemimpin dari kabinet ini yaitu Muhammad Hatta dengan jabatan Perdana Menteri. Yang terakhir ada Kabinet Hatta II. Awal masa kerja dari kabinet ini yaitu pada tanggal 4 Agustus 1949. Akhir masa kerja pada tanggal 20 Desember tahun 1949. Pemimpin dari kabinet ini yaitu Muhammad Hatta dengan jabatan Perdana Menteri. Nah, di slide selanjutnya, pada masa ini terjadi pula pemberontakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau bisa disingkat dengan PKI di Madiun tahun 1948 dan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia disingkat DI atau TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan di bawah ini adalah ilustrasi gambar terjadinya pemberontakan pada masa Darul Islam atau Tentara Islam dan pada masa PKI Madiun. Hold up,